la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Komite serta Bapak Pengawas, singkatnya Bapak dan Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dan seluruh anak-anak kita yang ada di tempat ini. Semoga Allah meridhai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan man kharaja fi talabil 'ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul di tempat yang mulia, yakni di taman-taman surga. Kenapa dikatakan majelis ilmu atau tempat pendidikan itu dikatakan taman surga? Rasulullah SAW pernah mengumumkan di depan para sahabat, kalian mampirlah di taman surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, di dunia itu yang mana itu taman surga ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, taman surga di dunia itu adalah tempat-tempat menuntut ilmu. Sebelum kita merangkai dan menjawab serta menjelaskan satu surat dari surat Al-Isra sebagai perjalanan baginda Rasulullah SAW menjemput salat kehadirat Allah, terlebih dahulu saya paparkan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis yang tadi yang saya bukakan, siapa orang yang keluar menuntut ilmu, maka dikatakan oleh baginda Rasul dia adalah pejuang di jalan Allah. Sampai kalian pulang, sampai adik-adik pulang dan ibu guru pulang. Dan kehebatan orang yang menuntut ilmu itu, yang pertama seluruh malaikat Allah memohonkan ampunan kepada gurunya, muridnya, semua civitas akademika, baik pengawas, komitenya yang hadir dalam satu majelis ilmu. Itu diriwayatkan oleh seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud, dan salah satu sahabat beliau juga sekaligus sebagai pembantu beliau, Anas bin Malik. Apa kelebihan orang yang hadir dalam majelis ilmu? Orang yang hadir dalam majelis ilmu adalah akan didoakan, dimohonkan ampun oleh seluruh malaikat-malaikat Allah di arsy. Apa kata malaikat-malaikat Allah di arsy? Memohonkan semua orang yang hadir dalam majelis ilmu, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Di antara doa malaikat yang terangkum dalam ayat ini adalah malaikat memohonkan ampun kepada kita semua, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua, kemudian memohonkan kita supaya dijauhkan dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga, kemudian beserta keluarga kita, keturunan kita. Itu juga didoakan oleh para malaikat. Dan tidak itu saja, kata Rasulullah SAW, bahwa seluruh ikan-ikan yang ada di lautan itu memohonkan kita semua ampunan kepada Allah bila mana kita hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat. Lalu apa juga semut-semut di lubangnya, kata baginda Rasulullah SAW,
itu semua mendoakan kita dan memohonkan kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran bagi seorang guru, bagi seorang siswa-siswi dan siapa yang berkecimpung di dalam majelis ilmu itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya ke tempat majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup dah sampai sini. Jadi itulah keistimewaannya. Kita diberikan oleh Allah, diberikan jalan termudah untuk menuju surganya Allah. Dan terakhir saya kupas masalah ilmu. Rasulullah berpesan kepada salah satu sahabat beliau, Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, jikalau engkau pagi-pagi membaca satu ayat dari Al-Quran, kemudian satu ayat itu kau bisa amalkan dan kau ajarkan kepada orang lain, maka lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Saya lema-lema buka Quran satu baris satu ayat saja atau sepotong ayat, kemudian mampu kita amalkan satu potong ayat itu, kata Rasulullah SAW kepada sahabat beliau Ibnu Mas'ud, maka lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, pagi-pagi engkau membuka satu bab ilmu, misalnya mengenai tentang Isra dan Mi'raj, atau mengenai fadilah puasa, fadilah salat dan lain sebagainya. Itu kita buka satu persoalan saja, kemudian satu persoalan itu kita ajarkan kepada orang lain, maka lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Pertanyaannya, Bapak Ibu guru pernah salat 100 rakaat enggak? Bapak Ibu guru pernah salat 100 rakaat? Enggak pernah. 1000 rakaat apalagi. Bapak komite sudah 1000 rakaat? Belum. Kemudian Pak pengawas, Ibu kepala belum melaksanakan sholat 100 rakaat. Itu berat 100 rakaat. Jangankan yang 100 rakaat, waktu sholat tarawih 23 rakaat itu banyak orang yang batuk-batuk dan meninggalkan saf. Karena ya banyak kesibukan lah, atau mungkin kakinya kesemutan atau asam urat sehingga tidak mampu selesai tarawihnya. Nabi menganjurkan hanya sepotong ilmu yang kita ajarkan itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Itu kehebatan orang yang menuntut ilmu. Baik, kita akan kupas satu ayat saja. Saya juga nggak lama-lama di sini karena ada jadwal setelah ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam ayat ini Allah memulaikannya dengan kalimat tasbih. Kata para ulama tafsir, kalau ada ayat-ayat yang dimulaikan dengan kalimat tasbih, ayat itu memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Kebiasaan dengan si beriman, kalau dia menemukan suatu hal yang aneh, suatu hal yang ajaib, di luar akal pikirannya, maka yang keluar dari mulut orang yang beriman adalah kalimat subhanallah. Nah, pada ayat ini Allah memulaikan dengan kalimat subhanallah karena ada peristiwa yang tidak bisa masuk di akal manusia. Apa peristiwa itu? Disebut dengan Isra dan Mi'raj. Kalau hari ini kita mengadakan Isra Mi'raj, tidak lain sekedar mengingat ulang tahun kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi sejatinya Isra Mi'raj yang terjadi itu adalah setiap pelungguh melaksanakan sholat. Berarti 5 kali sehari semalam pelungguh Isra dan Mi'raj. Itulah hakikat Isra Mi'raj. Kalau yang kita peringati ini adalah mengenang 1400 tahun yang lalu itu terjadi Allah memanggil baginda Rasulullah SAW. Tapi untuk sekarang yang kita peringati ini adalah itu hanya sekedar mengingat tahun dan memperingati peristiwa itu. Tetapi Isra dan Mi'raj itu adalah ketika kita melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Oke, kita coba kupas ayat ini. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kalimat asra ini bukan kalimat sembarangan. Para ulama menafsirkan kalimat asra dalam berbagai referensi para ulama tafsir. Asra ini ditafsirkan ay al-barq. Apa itu al-barq? Al-barq itu artinya kilat.
Jadi perjalanan Rasulullah SAW ini melebihi kecepatan kilat, bahkan melebihi kecepatan cahaya. Kalau kita menggunakan rumus fisika dan kimia, kemudian astronomi, itu kita akan menemukan kecepatan cahaya itu dalam hitungan per detik itu 350.000 kilo per detik kecepatan cahaya. Ada guru fisika di sini, matematika? Guru kelas saja. Ada enggak ibu kepala? Matematika. Nah, kalau kita menggunakan rumus kecepatan cahaya per detik itu 350.000 kilo per detik. Bisa dibantu saya, mungkin ada di Google. Saya temukan ini di kitab astronom. Jadi kecepatan cahaya itu 350.000 per detik. Dan itu bisa dikalahkan dengan kecepatan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini yang dahsyat, makanya dari awal ayat ini Allah telah mendidik kita untuk mengucapkan kalimat tasbih. Karena fenomena yang tidak akan mampu dilakukan oleh siapapun. Kata Imam Mutawalli Sa'rawi, pengarang kitab Isra dan Mi'raj, apa kata beliau di dalam kitabnya? Andaikan ada suatu pesawat yang paling cepat dan pesawat tercanggih di alam semesta ini untuk bisa mengikuti rekam jejak perjalanan Isra dan Mi'raj, maka akan bisa ditempuh miliaran tahun. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang umurnya sampai miliaran tahun di zaman modern ini? Dan apakah ada pesawat yang tercanggih yang mampu mengalahkan kecepatan cahaya per detik 350.000 per detik itu? Ada enggak pesawat? Taruhlah ada orang Jerman punya pesawat kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya atau bahkan melebihi kecepatan cahaya. Orang Amerika meluncurkan pesawat yang canggih untuk menandingi perjalanan baginda Rasul, maka sampai kapanpun tidak akan pernah ada teknologi yang akan mampu mengikuti jejak digital perjalanan baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Yang memperjalankan baginda Rasul itu bukan kemauannya Nabi Muhammad, akan tetapi Allah yang memperjalankan beliau. Dan bagi Allah mudah. Di surat Yasin Allah ungkap, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Kalau Allah itu berkehendak, berkeinginan, mau, maka terjadilah. Cukup Allah cuma mengatakan kun fayakun. Nah, kita kembali kepada surat Al-Isra ayat pertama. Dalam kupasannya dan luas Bapak Ibu. 1 jam gak akan selesai kalau kita kupas per kata. Subhanalladzi asra bi abdihi. Asra ini seperti tadi adalah al-barq, lebih cepat daripada cahaya dan lebih cepat daripada pesawat, lebih cepat daripada angin. Itu kecepatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di situ ada Masjidil Haram, lailam minal Masjidil Haram, pada suatu malam. Kata para ulama menafsirkan kata lailan ini ada dua. Si pertama adalah sulusul lail, yang kedua adalah ba'dal lail. Apa makna daripada sulusul lail? Sulusul lail itu adalah sepertiga malam, dan ba'dal lail itu adalah sebagian kecil malam. Jadi perjalanan yang ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh hanya beberapa menit. Kalau menurut kajian para ulama tafsir, perjalanan biasa rata-rata manusia lengan Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu baru ditempuh 40 hari 40 malam. Tapi perjalanan Nabi Muhammad yang menempuh perjalanan itu dari Masjidil Haram itu hanya beberapa menit saja. Nah, inilah yang kemudian orang-orang barat itu bingung bagaimana kecepatan Nabi Muhammad. Makanya orang Amerika pada tahun 1974 dan 2011 itu menurunkan astronot tercanggihnya. Pada tahun 1974 itu astronot yang diturunkan oleh orang Amerika namanya Neil Armstrong. Kemudian astronot pada tahun 2011 seorang wanita yang berkebangsaan India, dia bernama Yunita Suliam. Dia turunkan itu astronot, kemudian dia ke angkasa, belum mampu menginjak tempat Rasulullah di langit itu. Makanya 4 alam yang ditembus oleh Rasulullah ketika dia Isra. Yang pertama namanya alam nasut, yang kedua namanya alam malakut, yang ketiga namanya alam jabarut, dan yang keempat namanya alam lahut. Alam manusia, semua manusia di muka bumi ini diperlihatkan oleh Allah. Maka tidak heran
beliau memiliki makom tertinggi dari seluruh makhluk Allah di alam semesta ini. Apa makom beliau? Adalah makom mahmudah, tempat yang terpuji. Baik, sebelum kita lebih jauh melanjutkan ayat ini, saya ingin mengupas latar belakang kenapa terjadi Isra dan Mi'raj. Humbekna pun terjadi Isra dan Mi'raj. Ini yang penting kita hayati dan amalkan. Dulu langit dan bumi pernah terjadi perdebatan. Kata langit kepada bumi, bumi, saya itu lebih mulia daripada kamu. Lalu si bumi mengatakan, apa yang membuat kau mulia wahai langit? Saya ada mataharinya, saya ada bulannya, saya ada bintangnya, saya ada planetnya, ada Merkuriusnya, Venusnya, galaksinya, Jupiternya, Plutonya. Lalu bumi mengatakan, jangan bangga langit. Kami di bumi ada gunung, ada sungai, ada lautan, ada kolam, ada pemandangan-pemandangan yang indah. Lalu kemudian langit bilang, saya juga ada tempat di mana malaikat itu selalu tawaf, selalu berkeliling di namanya Baitul Ma'mur. Itu tempat yang mulia. Maka bumi pun mengatakan, jangan bangga langit, kami di bumi juga punya tempat namanya Ka'bah, di mana orang-orang yang pergi haji, pergi umroh, mereka tawaf di situ. Lalu kemudian langit mengatakan, wahai bumi, kami lebih mulia daripada engkau. Lalu bumi mengatakan, apa lagi yang membuat kau mulia? Di situ ada malaikat-malaikat yang selalu bertasbih siang dan malam. Itu yang membuat kami jadi mulia. Lalu bumi mengatakan, jangan bangga wahai langit. Di bumi ada yang namanya Ahmad atau Muhammad. Dengan dia tercipta seluruh alam semesta ini. Dengan nurnya Allah menciptakan engkau langit. Dengan nurnya Allah menciptakan malaikat. Dengan nurnya Allah menciptakan gunung. Dengan nurnya Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Makanya disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak akan menciptakan langit, saya tidak akan menciptakan malaikat, saya tidak menciptakan manusia, dan saya tidak menciptakan seisi alam semesta ini kalau bukan karena Muhammad itu sendiri. Maka menangislah langit, tidak bisa menjawab. Akhirnya dia melapor kepada Allah, ya Allah, benar tidak? Di bumi itu ada makhlukmu yang paling mulia. Dengan nurnya aku ada sebagai langit. Dengan nurnya engkau menciptakan langit dan malaikat-malaikat dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Maka Allah menjawab, benar wahai langit. Maka langit menangis di hadapan Allah, merengek-rengek minta tolong kepada Allah. Apa kata langit? Ya Allah, kalau begitu saya mohon Muhammad itu tolong dinaikkan ya Allah. Tolong diangkat ya Allah, biar dia bisa menginjak aku sebagai langit. Saya ingin mendapatkan keberkahan dari telapak kakinya yang bernama Muhammad itu. Maka pada tanggal 27 Rajab, doa langit diijabah oleh Allah, yang kemudian itulah sebab terjadinya Isra dan Mi'raj. Paham? Tolong ingat, nanti ada kuis, saya udah bawakan kalian hadiah. Mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Udah didengar saya dari tadi? Mau dapat sorban saya? Harus benar jawabannya. Masih ingat siapa-siapa dulu yang dapat hadiah? Masih. Kemudian kita lanjut. Pada satu malam, kemudian dari Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? Allah ingin mengajarkan semua umat Islam supaya mampu memahami perbedaan. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu seluruh manusia dari belahan bumi ini dihadirkan oleh Allah. Coba kalau kita sholat di situ dengan Lombok doang, selapu manusia lengan dunia, itu yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka Masjidil Haram disebut kita dididik oleh Allah supaya mengenal semua ragam manusia, semua ragam mazhab. Di situ ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Maliki, ada mazhab Imam Hambali, ada mazhab Imam Hanafi, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Jadi persoalan kunut dan tidak kunut jangan selalu dipersoalkan. Ini masih saja membicarakan itu. Yang perlu pelunggu tanya, kenapa kamu tidak sholat? Orang di Mekah itu gak ada orang kunut karena mengambil mazhab Imam Malik. Kalau pelunggu mengambil mazhab Imam Syafi'i, bertahan dengan mazhab Imam Syafi'i. Karena dalam pandangan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, itu bersentuhan laki perempuan itu batal. Pandangan Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik enggak. Nah sekarang kalau pelunggu mengambil mazhab Imam Syafi'i, tidak mau mengambil mazhab yang lain, kapan pelunggu akan bisa tawaf di Ka'bah?
Karena begitu pelunggu baru mengatakan Bismillah ya Allahu Akbar istilam pada Hajar Aswad, lalu digesek sama perempuan. Datang gerombolan perempuan, rusak udu, pergi udu lagi. Begitu pelunggu bilang Bismillah Allahu Akbar, datang lagi perempuan. Kapan bisa tawafnya? Sampai kiamat tidak akan bisa tawaf kalau mengambil mazhab Imam Syafi'i. Maka ijma' para ulama kita sepakat untuk mengambil mazhab Imam Malik dalam konteks tawaf. Itu yang disebut dengan talfik. Sehingga apa? Bisa kita melaksanakan tawaf. Kalau di Lombok jangan bawa mazhab Imam Malik. Karena kalau mazhab Imam Malik, kebanyakan kita di Lombok bersentuhan kulit laki perempuan itu batal. Nah, tidak bisa dipakai kalau kita di Dasar Lekong. Maka itu cara Allah mendidik kita supaya kita bisa memahami mazhabnya orang, organisasinya orang, pilihannya orang, kemudian keberagaman manusia di tempat itu. Kita aja beci Lombok ini. Dan itu kita dihadirkan oleh Allah berjuta-juta manusia kita ketemu. Ketemu dengan orang Jerman, tidak kita paham bahasanya. Tapi dengan senyum saja mereka juga senyum. Dengan bahasa isyarat kita sudah damai dengan mereka. Kalaupun ada orang yang panjang barisannya, sapnya di depan, kemudian datang nanti orang-orang Bangladesh, datang lagi orang-orang dia belengkak saja. Tapi tidak ada orang marah. Dia bilang afwan, maaf. Dia bilang permisi. Kita tidak ada dendam. Kalau di sini pelunggu dilengkak di masjid, oh sudah marah. Nah, itu Allah mendidik kita. Kenapa ditampilkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW? Masjidil Haram itu mengajarkan umat Islam supaya mampu bersatu dengan siapapun. Supaya mampu. Kalau kita lihat kita di Lombok, kita diajar, dididik. Makanya sering saya katakan, setiap orang yang pulang dari tanah haram, harusnya mereka menjadi pelopor perdamaian di bumi Lombok ini. Kalau 10.000 orang yang pernah haji maupun umrah, maka dia harus mampu membawa pendidikan yang di Masjidil Haram. Apa pendidikan? Itu kita diajar bersatu. Maka apapun organisasi kita, mau NW, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Sunnah, mau Marakid, kalau sama sholat kita, kenapa kita harus saling celah? Mengenai masalah tasahud yang sering gerak-gerakkan telunjuknya, sah, ada dalilnya. Yang tidak boleh itu adalah tidak sholat. Betul. Kalau kemudian ada yang naikkan celananya sampai mata kaki, sah. Kemudian ada yang tidak menaikkan sampai mata kaki. Yang perlu pelunggu tanyakan, kenapa pelunggu melondat? Kumbe ini pelunggu besengkaro merubah mas bagi. Bahasa Lekong ini melondat ini apa? Oh, lelengir. Apa, Mami? Oh, lelengir. Bahasa Selong apa? Beguru, bekelombas. No. Lain jajah, lain gerupok, lain basa, lain gubok. Dasar Lekong ngena lelengir, ibu kepala ngena bekelombas. Iya kan, orang Selong bilang bekelombas, orang Kelayu juga bilang kelombas. Terus bahasa Mas Bage besengkaru, kemudian bahasa Lombok Tengah melondat, kemudian bahasa Dasar Lekong lelengir, bekelombas, melondat, besengkaru pada kenanan itu. Nah, yang perlu kita tanyakan, kenapa engkau lelengir? Kenapa engkau melondat? Kenapa engkau besengkaru? Kenapa juga engkau bekelombas? Itu kalau masalah orang mau pakai di atas, jangan dibicarakan. Dan itu sah. Itu kan sah di bawah lutut. Itu aturan fikih itu kan di bawah lutut. Yang penting jangan dia di atas lutut. Nah, itu yang tidak boleh di atas lutut bagi laki-laki ketika dia menggunakan celana. Kalau hanya di atas mata kaki, dan memang itu yang disuruh kita. Tapi jangan dipersoalkan. Hari ini kita sering melihat Islam hanya dalam casing. Hanya dalam casing. Kemudian hanya masalah hilafiah. Coba kalau ke Mekah lihat. Semua mazhab di situ. Ada yang sholat tidak pakai sedekah. Kalau di sini kan dikatakan kita aliran sesat. Bid'ah, ya kafir lah, ya sesat lah. Ini macam-macam kita dikatakan. Kalau di sana lihat, ya Allah. Bahkan ada, saya misalkan. Ada orang yang duduk di antara dua sujud. Kalau kita duduknya begini ya. Tapi banyak saya lihat. Yang dari Jerman, yang dari Eropa, yang dari Afrika. Duduk di antara dua sujudnya begini dia. Begini cara.
Itu. Dia jengkeng dia. Ada juga yang gini. Itu duduk di antara dua sujudnya seperti itu. Nah, kita tidak ada yang saling begitu begini. Kalau kita di sini kita bertemu dengan masyarakat kecil kita di sini. Kalau di sana masyarakat dunia yang kita temukan. Makanya perjalanan Masjidil Haram, Isra-nya Nabi Muhammad itu mengajarkan kita untuk bisa memahami makhluk Allah dari seluruh penjuru dunia, dan itu kita bisa bersaudara. Ini ada 1000 luwekna seling tongket meremanok. Berbeda pilihan, seling fitnah, seling gibah. Saya ingin pesankan lewat momentum Isra dan Mi'raj ini, kita dididik oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Sekarang saya kupas sedikit. Isra kita dalam sholat mulai dari wudu. Bersih anggota wudu itu, kita berkemumur juga. Kemudian ada di situ di wajah kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Maka sebelum kita Mi'raj, sebelum kita takbir, kita Isra dulu lewat wudu. Kalau Nabi Muhammad sebelum dia Isra, dibedah dulu dadanya, lalu ditanamkan 3 kekuatan oleh Allah dalam dadanya. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga hikmah. Nah, kita kan tidak dioperasi sebelum sholat, tapi kita lewat wudu. Isra kita ini lewat wudu. Perjalanan kita membersihkan anggota tubuh ini, baru kita menghadap Allah. Nah, setelah pelungguh selesai wudu, di situ pelungguh bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ini Isra kita. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian kita bermohon kepada Allah. 3 permohonan kita setelah selesai wudu itu. Pertama, kita bermohon untuk digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan disposisi untuk diterimanya taubatnya oleh Allah. Bayangkan kita mau menghadap, kita mau mi'raj ini kepada Allah lewat sholat zuhur. Itu yang sesungguhnya mi'raj. Kalau kita besok tanggal 27 itu seremonial, sama dengan kita ini. Ada pisang, ada jeruk, di sini ada air. Nah, tetapi hakikat dari Isra Mi'raj itu nanti ketika ada waktu zuhur. Itu kita sedang Isra dan Mi'raj. Karena apa arti Isra? Apa arti Mi'raj? Isra itu berjalan. Berjalan pelunggu menuju tempat mengambil air wudu. Berjalan pelunggu menuju masjid. Kemudian begitu pelunggu takbir sudah mulai Mi'raj naik. Karena pelunggu telah mengagungkan Allah yang maha besar, yang tidak ada yang paling besar kecuali Allah. Nah, 3 permohonan pelunggu di kala wudu. Yang pertama, mohon digolongkan sudah masuk dalam daftar orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Yang kedua, waja'alni minal mutatahhirin. Kita mohon masuk golongan orang-orang yang dibersihkan oleh Allah. Lahir dan batin kita, ruh kita dibersihkan oleh Allah. Pikiran kita dibersihkan, mata kita dibersihkan, telinga kita dibersihkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, kita mohon menjadi hamba Allah yang soleh. Digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Ini namanya Isra, Bapak Ibu. Jadi Isra kita adalah tobat kepada Allah. Yang kedua, bermohon untuk disucikan oleh Allah dari hadas kecil, hadas besar. Disucikan lahir dan batin kita. Kalau bahasanya perukunan itu, kalau dalam istinja, hilang rasa, hilang ruah, hilang mambu. Betul? Hilang rasa, hilang ruah, hilang mambu. Munwa bau hilang si telu ini aja mi'raj wahidah. Hilang rasa. Jangan ada rasa pada diri kita. Kita ini nggak ada apa-apanya, makanya kita takbir. Hilang rupa, jangan sedikit-dikit, oh kalau bukan karena aku, nggak bisa. Kemudian hilang bau. Kita ini semua kemana-mana bawa kotoran. Hidung, ada tainya, betul tidak? Telinga, ada tainya nggak? Mata, ada tainya nggak? Apalagi gigi, ada tainya nggak? Kelelekan, ada nggak? Perut, ada nggak? Kemana-mana kita bawa. Makanya perukunan itu, orang-orang tua ngaji perukunan dulu. Hilang rasa, hilang bau, hilang rupa. Kalau sudah hilang bau, itu sudah bersih. Hilang ruah-nuah denara nempel ten belicak ini bersih wah. Membunuh denara, ruana denara,
membundenera rasa masa dicolet dan belincak. Katanya itu kan. Nah, jadi menuan denara tain belincakna wah bersih wah pakaian teh. Ada mampu bisu tua dara membuna. Kemudian tidak ada wujudnya sah sudah bersih dah pakaian kita. Itu namanya istinja dalam pandangan rukunan. Apa namanya? Kitab rukunan. Nah, kemudian kita miraj. Yang terakhir kita mohon sebelum kita miraj, kita mohon disucikan. 4. Yang pertama kita bersaksi kepada Allah. Yang kedua kita mohon dikelompokkan masuk golongan orang yang taubat. Yang ketiga masuk dalam golongan orang yang disucikan Allah. Yang keempat masuk kelompok orang-orang yang soleh. Karena nanti ketika kita meninggal dunia, kita akan dikelompokkan oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oke, kita masuk kepada sholat. Yang dijemput oleh baginda Rasulullah SAW itu perintah sholat. Kenapa Masjidil Haram? Apa kelebihannya? Siapa orang yang sholat di Masjidil Haram 1 kali sama halnya dia sholat 100.000 kali di tempat yang lain. Makanya itu diunggah Masjidil Haram karena Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya lewat Masjidil Haram. Apa buktinya? Di ujung ayat pertama surah Al-Isra itu jelas tujuan dan makna hakikat Isra Mi'raj itu sudah jelas dijelaskan oleh Allah sendiri. Apa buktinya di situ? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Tujuan daripada Isra dan Mi'raj ini linuriyahu min ayatina, untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaannya yang ada di Masjidil Haram. Apa bentuk tanda-tanda kekuasaannya di Masjidil Haram? Di situ ada Ka'bah. Kata Imam Mutawalli Sa'rawi bahwa Ka'bah itu adalah bangunan tertua di alam semesta ini pada umur nasi dunia ini. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutnya Baitul Atiq wal yatawafu bil Baitil Atiq, dan tawaflah kalian di rumah tertua kata Allah. Apa itu rumah tertua? Ka'bah yang sama umurnya dengan dunia ini. Bukan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah dan Nabi Ismail, cuman Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikannya. Dari mana kita tahu? Di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini dalil peninggian Ka'bah yang direnovasi oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail. Lalu kita singkat Bapak Ibu, sholat ini banyak sekali dalil tentang sholat. Kurang lebih ada 50-an kali di dalam Al-Quran Allah berbicara tentang sholat. Mulai dari surat Al-Isra itu apa kata Allah? Aqimis sholat. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kemudian di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ada juga di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kemudian ada di ayat lain disebutkan oleh Allah di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di surat Al-Anfal, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di surat Al-Baqarah di situ di lembaran pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Banyak kata-kata salat di dalam Al-Qur'an. Di situ ada yang mendirikan dan ada yang mengerjakan. Apa perbedaan mendirikan dan mengerjakan salat? Kalau mendirikan itu kita betul-betul menjaga sholat kita dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada sholat yang mengerjakan sholat. Ini banyak orang yang hanya sekedar mengerjakan sholat, sekedar gugur kewajiban. Yang penting saya sholat. Anak SD bisa seperti ini. Tapi bagaimana sholat itu bisa mencegah tangan kita dari mengambil hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain.
Bagaimana mulut kita tercegah dari sholat kita, tidak menghina orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak menggibah orang lain. Bagaimana kaki ini tercegah dari sholat kita, tidak melangkah ke tempat yang buruk. Maka sholat ini adalah jalan Allah untuk memperbaiki kita. Bahkan sholat ini adalah jalan Allah untuk kita diberikan cahaya di alam barzah. Apa kata kubur? Ana baituz zulma. Saya ini rumah yang gelap. Maka bawalah cahaya dari dunia ini. Maka kubur berkata, apa cahaya yang kamu bawa? Yakni sholat itu sendiri. Ternyata sholat akan menjadi cahaya di alam barzah dan menjadi cahaya di alam akhirat. Dan sholat inilah yang pertama kali akan dihisab. Maka jangan pernah melalaikan sholat. Makanya kok heran di zaman modern ini luwe dengan nama tang sembahyang. Berdalih belajar tarekat Qadariyah. Maaf, saya banyak punya kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Kan beliau salah satu pendiri tarekat Qadariyah. Di situ namanya tarekat Qadariyah atau tarekat Syekh Abdul Qadir Jalani. Dalam kitab tasawuf beliau ada namanya Sirul Asror, kemudian Fathur Rabbani. Satu potong kalimat pun saya belum temukan kata Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitab Sirul Asror itu tentang menamatkan sholat. Kemudian di kitab Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Um. Di situ kita coba baca di bab sholat, ternyata tidak ada potongan kalimat bahwa Imam Syafi'i nyuruh kita menamatkan sholat. Kemudian Imam Bahauddin An-Naqsabandi yang dikenal dengan tarekat Naqsabandi, di situ juga nggak ada. Coba Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi di dalam kitab-kitab beliau. Kalau Imam Maliki punya kitab fikih namanya Al-Muwatta. Di situ potongan kalimat Imam Syafi'i tentang namatkan sholat nggak ada. Lalu dari mana orang-orang ini? Sementara Nabi di dalam kitab hadis Al-Bukhari Muslim, kita baca di Bulughul Maram bab salat, kemudian fikih I'anatul Talibin, kemudian di hadis Al-Bukhari mengenai bab salat, tidak ada satu potong pun hadis bahwa Rasulullah pernah menamatkan salat, berhenti salat. Justru beliau pertama kali bangun Masjid Kuba sampai hari ini diziarahi. Bahkan Nabi siapapun ziarah ke Masjid Kuba ini sama halnya dia mendapatkan satu pahala umrah. Masjid Nabawi sampai hari ini jutaan manusia 24 jam tidak pernah sepi. Masjidil Haram sampai hari ini, kalau memang Nabi pernah ada dalam kalimat menyuruh kita sembahyang, kenapa Masjidil Haram sampai hari ini masih? Kenapa Masjid Nabawi masih? Masjid Kuba masih? Bahkan Masjid Qiblatain di mana Rasulullah pernah sholat zuhur di situ, baru 2 rakaat dia dapat langsung diperintahkan oleh Allah merubah arah kiblatnya menuju Ka'bah yang dulunya dia ke Palestina. Makanya dikatakan Masjid Qiblatain. Sampai hari ini kita saksikan itu di Madinah. Masjid Bir Ali yang dibuat oleh Imam Ali. Bahkan di Madinah ada namanya Masjid Ghamamah, tempat di mana Rasulullah bermohon ketika musim panas, musim paceklik, panasnya luar biasa. Penduduk Madinah saat itu kelaparan. Hanya diminta Rasulullah berdoa supaya turun hujan. Ada masjid itu sampai sekarang sudah 1400-an tahun. Itu masjid itu namanya Masjid Ghamamah. Tidak jauh 20 meter dari halaman Masjid Nabawi ke arah selatan, di situ kita akan menemukan 3 masjid berderet di situ. Ada namanya Masjid Ghamamah, ada namanya Masjid Abu Bakar, kemudian ada Masjid Sayyidina Ali. Itu sampai hari ini masih. Tidak ada dalam rawat. Kok kita di Lombok ini banyak sekali orang berdalih belajar tarekat. Nabi sampai bengkak mata kakinya. Bahkan Nabi pernah sholat 1000 rakaat ditunggu sama istrinya Sayyidah Aisyah. Tidak ada sekelas Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti cara aku, kata Rasul. Bagaimana cara Rasul? Dia udu, dia takbir, dia ruku, dia ihtidal, dia duduk di antara 2 sujud, dia sujud, dia tahiyat dan sebagainya. Ini dia Bapak Ibu. Baik, terima kasih bahwa ini materi yang saya sampaikan pada saat ini berhubung karena ada jadwal kita juga, Pak Pengawas juga ada acaranya di SD 1 Nyur Tebal. Maka dari persoalan ini saya buat hadiah pertama 25.000. Pertanyaannya 25.000. Siapa yang bisa hafal surat Al-Isra ayat pertama yang saya baca tadi, angkat tangan. Silakan. Saya tunggu, saya mau minum dulu ke suara serak-serak.
Dihafal ya, jangan dibaca. Jangan dilihat. Saya hitung sampai 10. Kalau lewat sampai 10 berarti song. Ada yang mau dapat 25.000? Ada enggak? Ada enggak? Angkat tangan. 1. Saya hitung sampai 10. Ada yang laki-laki? 2. Apa saya sudah baca tadi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya bacakan satu kali. Siapa yang mampu menangkap, maka insya Allah pelogo dapat 25.000. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu sami'ul basir. Angkat tangan. Ini kamu. Silakan kakak. Maju, maju. Iya, iya. Nah, ini yang pintar. Berikan aplaus. Nama dulu, nama. Hai, nama saya Muhammad Nabil Ilham. Nabil Ilham. Iya, silakan baca yang saya baca tadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bagus. 25.000. Berikan aplaus. Ya, nanti sekali-kali duduk. Nanti kita bagikan. Ada lagi sekarang pertanyaan yang kedua. Mau dapat 25.000 lagi? Harus bisa jawab dong. Jangan bilang mau doang, tapi disuruh jawab diem. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, baca doa setelah wudhu. Nama saya Aprilia Daipan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Iya, bagus. Ya, nanti pas kita baru berdiri nanti dibagikan hadiah sama Ibu Kepala Sekolah dan Pak Komite. Oke, 2 lagi orang. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya ini 50.000.
Tolong ceritakan sejarah Isra Mi'raj. Katanya. Itu sebabnya kan saya bilang, kenapa terjadi Isra Mi'raj, kan tadi sudah berdebat bumi dengan langit. Kata langit, saya begini loh. Kata bumi, jangan begitu kamu. Nanti langit, ya ada yang ingat? Ini hadiahnya lebih besar, 50.000. Coba, oke. Silakan Aminah. Maju. Siapa namanya? Oh iya. Ayo maju. Sebut nama. Karena doa warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iliana. Aku nak ikut. Cerita bagaimana tadi Isra Mi'raj itu. kata langit. Saya punya bintang. Saya punya bulan. Saya punya Metronus. Saya punya matahari. Sampai 10. Saya punya Merkurius. Kata bumi, saya punya Ka'bah. Saya punya saya punya sungai, saya punya taman, saya punya pemandangan, saya punya laut, saya punya gunung. Kata langit, saya punya Rasulullah. Saya punya malaikat. Kata bumi, saya juga punya Ka'bah. Ada yang bisa menjawab? Bisa dibantu? Tuh di belakang, di dekat Bu Guru. Ayo maju. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Dung 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 dang dung 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 dang dung dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit mengatakan kepada bumi, "Hai bumi, aku memiliki kelebihan." Bumi menjawab, "Apa kelebihan langit? Aku juga memiliki kelebihan. Aku mempunyai kelebihan seperti langit, bumi. Aku mempunyai bintang. Aku mempunyai matahari. Aku juga mempunyainya," kata bumi. "Apa kelebihanmu?" "Aku memiliki taman, gunung. Aku juga memilikinya." "Aku memiliki sungai dan pemandangan yang indah." Terus? Langit menjawab, Ayo, ada yang bisa bantu temannya? Yang jawabannya? Ada? Ini tinggal sebentar baru benar, dia dapat 50.000. Ada yang bisa? ada malaikat yang
Bertasbih. bertasbih. Siang dan malam. Siang dan Ada yang belakang yang bisa bantu? Lebih cepat? Oke, jawabannya harus tepat. Oke, saya ulangi, tolong disimak. Boleh saya ulangi nggak? Oke dah. Ini saya ulangi. Ayo maju yang tadi itu. Sebelum saya ulangi, tolong dijawab dulu. Ya, mudah-mudahan ini yang bisa menuntaskan pertanyaan ini. Tidak perlu saya ulangi. Silakan. Ini pakai yang lebih besar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ini, mudah-mudahan ini yang dapat 50.000. Dari kelas 5. Dari kelas berapa? Oh, kecil banget. Ayo, lanjut. Menceritakan langit dan bumi. Iya, silakan ceritakan. Langit berkata, Apa? ada bumi. Terus? Bumi, aku punya. Terus? Aku punya bulan, aku punya bintang. Bagus. Terus? Aku punya planet yang banyak. Bagus. Terus. Aku juga punya. Punya apa? Kata bumi. Punya sungai. Terus apa juga? Gunung. Terus? Dan Ka'bah. Taman dan pemandangan. Dan juga Pemandangan. Iya. Terus apa kata langit? aku juga mempunyai malaikat yang menggantung aku. Kata bumi, Aku punya siapa? Tuh garo-garo kepala. Muhammad yang paling mulia dari malaikat. Bagus. Langit pun nangis dan dia meminta ampun kepada Allah dan dia bersujud. Terus? Oh ya, hebat ini. Dia ada salahnya. Oke. Tidak apa-apa, dia salah satu. Tadi saya ulangi ceritanya. Bumi, saya itu memiliki kelebihan, kata langit. Bumi berkata, apa itu kelebihanmu? Saya punya matahari, punya bintang, punya bulan, punya planet, Merkurius, Venus, Jupiter, galaksi. Kemudian bumi bilang, saya juga punya kok. Ada gunung, ada laut, ada sungai, ada pemandangan-pemandangan yang indah, ada laut. Kemudian langit bilang, saya punya Baitul Ma'mur. Ini yang belum dijawab. Saya punya Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf. Di situ ada 24 jam malaikat tawaf. Lalu bumi mengatakan, saya juga punya, namanya Ka'bah, tempat manusia bertawaf. Lalu langit berkata, jangan bangga loh kau bumi, kami punya sederetan malaikat yang banyak. Terus kemudian bumi mengatakan, kami punya manusia yang paling mulia di alam semesta. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dengan dia diciptakan semua alam semesta. Baik, karena dia telah banyak menjawab, saya kasih ini hadiah 50.000. Oke, terima kasih. Karena ada waktu saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan hadiah kepada 3 orang ya. 3 orang ya? Ya, 3 orang. Ada 2 orang yang mendapat 25.000, yang kemudian 1 orang mendapat 50.000. Jadinya berapa? 100.000. Minta untuk ditukar sama Ibu Guru. Ini ada uang 100.000. Silakan, berikan aplaus dulu. Silakan. Ibu Guru ditukar dulu uangnya, kasih anak kita dan nanti dibagiin. Oke? Adik-adik lanjut? Mau dapat hadiah lagi? Beneran? Kalau mau dapat hadiah 100.000 lagi? Oke, kalau begitu saya keluarkan 100.000. Ini terakhir. Siapa yang mau dapat hadiah 100.000? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan ceramah saya?
dari awal sampai akhir. Pinter. Ayo ya Allah, berikan aplaus. Oh, ini dia hebat calon dai nih. Oke, saya duduk aja mendengarkan kamu deh. Ayo. Ini hebat. Senang saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Kita mau dengar kesimpulan ceramahnya dulu. Bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas sholat. Terus. Apa isinya? Menceritakan tentang sejarah Isra dan Mi'raj. Ya, bagaimana itu sejarahnya? Rangkai dia. Terus jangan takut. Jawab ya, insya Allah. Ini kamu belajar untuk mendengarkan ceramah. Dan kalau kamu mampu sepotong saja setengah dari rangkuman itu, saya kasih 100.000. Ayo Nabil. Ayo Nabil. Jangan takut. Silakan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit untuk menerima perintah sholat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7. Langit ke-7. Terus saja bicara aja, nanti saya dengarkan, nanti saya simak. Ya. Apa yang diingat? Masih ingat ada nama? Nah, pelunggu jawab aja. 2 nama astronot yang dari Amerika tadi yang naik. Kamu ingat namanya? Kamu ingat aja nama yang 2 itu cukup sudah, saya kasih 100. Siapa nama orang Amerika dan orang India yang tadi saya sebut namanya itu? Siapa? Oke, saya hitung sampai 5. Berhubung waktu saya ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, zong. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Ya. Saya tutup dengan pantun Guru Irian, Guru Tindrawasi. Sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata kusari salah, jangan masukkan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas pencerahan yang sudah diberikan oleh Bapak Tuan Guru. Semoga menjadi iktibar dan muhasabah bagi kita semua, umat Nabi Muhammad sekaligus hamba Allah Subhanahu wa taala, yang intisari dari perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menunaikan sholat 5 waktu. Terakhir kita lanjut dengan penutup sekaligus doa. Pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Ustaz Awaludin.